Sufiani Kondoy dengan NIM 452423051. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang minyak dan gas bumi. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut purba yang terendapkan dari jutaan tahun yang lalu. Secara kimiawi teman-teman, keduanya ini tergolong dari senyawa hidrokarbon yang tersusun dari unsur karbon dengan unsur kimia C dan hidrogen dengan unsur kimia H. Komposisi rata-rata dari karbon dan hidrogen itu dimulai dari karbon dengan komponen 83-87% itu menjadi karbon itu menjadi kerangka utama dalam struktur molekul hidrokarbon. Atom mampu berkaitan dengan sesama karbon maupun atom hidrogen membentuk rantai lurus, bercabang atau cincin. Sedangkan hidrogen dengan unsur kimia H itu memiliki kandungan 11-14%. Itu hidrogen merupakan karbon yang membentuk senyawa hidrokarbon yang mengisi ikatan-ikatan kosong pada atom sehingga molekul menjadi stabil. Perbedaan kandungan ini menentukan kualitas minyak bumi. Dengan kadar belerang rendah itu disebut dengan sweet crude oil, sedangkan yang kadar belerangnya tinggi itu disebut dengan sour crude oil. Minyak dan gas bumi ini juga tersusun dengan berbagai jenis hidrokarbon dengan struktur yang bervariasi. Itu antara lain, yang pertama itu ada parafin, yang kedua ada naften, dan yang ketiga ada aromatik, serta yang keempat itu ada asphalten. Sekian penjelasan dari saya tentang minyak dan gas bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Fitra Inombi dengan NIM 452423013 akan melanjutkan materi tentang gas bumi. Gas bumi merupakan campuran hidrokarbon dalam fase gas dengan metana sebagai komponen utama sebanyak 70-90%. Selain metana, gas bumi juga mengandung etana, propana, butana dalam jumlah kecil. Adapun zat kotor pada gas bumi yaitu nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan helium. Selanjutnya, kualitas gas bumi dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kandungan hidrokarbon utamanya semakin banyak, maka semakin tinggi nilai kalorinya. Yang kedua, kadar pengotor semakin sedikit, semakin baik. Nah, yang ketiga, kadar sulfur, yaitu pengotor utama yang memerlukan pengolahan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Katili dengan NIM 452423044. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah teman saya paparkan sebelumnya. Pertama kita bahas tentang berat jenis atau density. Berat jenis menunjukkan perbandingan massa minyak terhadap massa air. Biasanya ini dinyatakan dengan satuan api gravity, singkatan dari American Petroleum Institute. Semakin tinggi nilai api, berarti minyak tersebut semakin ringan dan biasanya lebih mahal serta lebih mudah diolah. Minyak ringan memiliki api di atas 31 derajat, sedangkan minyak berat memiliki api di bawah 22 derajat. Sifatnya lebih kental dan membutuhkan teknologi khusus untuk pengolahan. Jadi berat jenis sangat penting untuk mengetahui nilai ekonomi dan proses pengolahan suatu minyak mentah. Selanjutnya kita masuk ke viskositas. Viskositas menggambarkan kekentalan atau resistensi aliran minyak. Minyak dengan viskositas tinggi berarti lebih kental, sehingga lebih sulit dipompa dan diangkut. Akibatnya, biaya produksi akan lebih mahal. Sifat viskositas ini sangat berpengaruh pada perencanaan sistem produksi dan transportasi minyak. Yang ketiga adalah titik didih dan titik nyala. Titik didih adalah suhu ketika minyak mulai berubah menjadi uap, sedangkan titik nyala adalah suhu terendah ketika uap minyak dapat menyala jika terkena percikan api. Kedua sifat ini sangat penting untuk keamanan, penyimpanan, dan transportasi minyak. Dengan mengetahui titik didih dan titik nyala, kita bisa menghindari
risiko kebakaran dan ledakan. Terakhir, kita lihat warna dan bau minyak mentah. Warna minyak dapat bervariasi, mulai dari coklat kekuningan hingga hitam pekat. Bau minyak mentah juga khas, ada yang aromatik dan ada juga yang berbau busuk. Sifat warna dan bau ini biasanya digunakan sebagai indikasi awal karakteristik minyak. Meskipun analisis laboratorium tetap diperlukan untuk memastikan sifat fisiknya secara detail. Saya Luiza Puspita Mayang dengan NIM 452242046 kelas C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hakikat fisika minyak dan gas bumi. Yang kelima ada fluoresensi. Minyak bumi memiliki sifat fluoresensi, yaitu kemampuan memancarkan cahaya jika terkena sinar ultraviolet. Cahaya ini akan memperlihatkan warna berbeda dari warna minyak dalam kondisi normal. Kemudian warna fluoresensi minyak bumi ini umumnya bervariasi dari kuning, kuning keemasan hingga coklat kemerahan, tergantung pada kandungan aromatik dan tingkat degradasinya. Semakin cerah warna fluoresensi, semakin baik kualitas minyak bumi. Kemudian minyak pelumas lumpur pemboran biasanya tidak menunjukkan fluoresensi, sementara minyak mentah memperlihatkan fluoresensi jelas. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengeboran, sinar ultraviolet digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak. Yang keenam ada indeks refraksi. Indeks refraksi adalah kemampuan minyak bumi untuk membelokkan cahaya ketika cahaya melewati medium tersebut. Nilai ini mencerminkan sifat optik minyak dan erat kaitannya dengan komposisi hidrokarbon yang dikemukakan oleh Leforsen 1967. Perbedaan indeks refraksi dipengaruhi oleh api graviti atau berat jenis minyak bumi, yang dimana minyak dengan berat jenis besar atau api rendah umumnya memiliki indeks refraksi yang tinggi. Sebaliknya, minyak dengan berat jenis kecil atau api tinggi biasanya memiliki indeks refraksi rendah. Ini dikemukakan oleh Purdy 1975. Yang ketujuh, nilai kalor. Nilai kalor adalah jumlah energi panas yang dihasilkan ketika minyak bumi dibakar. Umumnya minyak bumi memiliki nilai kalor 10.000 sampai 10.800 kalori per gram, lebih tinggi dibanding batu bara yaitu 5.650 sampai 8.200 kalori per gram. Nilai kalor dipengaruhi oleh berat jenis minyak ringan atau api tinggi, biasanya memiliki nilai kalor lebih besar sampai dengan 11.700 kalor per gram, sedangkan minyak berat api rendah yang hanya sekitar 10.000 sampai 10.500 kalori per gram. Semakin tinggi nilai kalor, semakin besar energi yang diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu hakikat fisika minyak dan gas bumi. Pada poin 8 yaitu aktivitas optik. Nah, aktivitas optik adalah kemampuan suatu zat memutar bidang polarisasi cahaya, yang dimana minyak bumi dapat menunjukkan aktivitas optik karena mengandung senyawa organik tertentu dengan kisaran daya putar sekitar 0,1 hingga 0,2 derajat per milimeter menurut Leforsen 1967. Kemudian daya putar optik ini bermanfaat untuk mengidentifikasi asal organik minyak bumi karena senyawa organik umumnya bersifat optik aktif, sedangkan senyawa anorganik atau hidrokarbon sintesis tidak. Selanjutnya, untuk pengukuran minyak bumi biasanya berdasarkan volume dengan standar yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri menggunakan satuan meter kubik. Kemudian, kalau untuk internasional seperti Amerika dan pasar global menggunakan satuan barel atau BBL. Kemudian untuk konversinya yaitu 1 barel itu sama dengan 159 liter. Kemudian kalau untuk 1 meter kubik itu sama dengan 6,29 barel. Nah, untuk satuan barel menjadi acuan utama adalah perdagangan minyak dunia, termasuk dalam penentuan harga minyak mentah di pasar internasional.